Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah. Zikir adalah salah satu amalan yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah dan dicintai oleh Rasulnya. Bagi seorang mukmin, zikir juga menjadi obat penenang bagi jiwa. Melafazkan tasbih, takbir, dan tahmid dalam setiap situasi menjadi wasilah bagi kita untuk senantiasa dekat dan mengingat Rob kita. Bacaan zikir yang ringan ini pun memiliki banyak keutamaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan untuk membahas tema terkait dahsyatnya tasbih, tahmid, dan takbir ini. Seperti biasa sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Kiai. Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Dan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Nah Pak Kiai, apa sih sebenarnya keutamaan zikir ini, tasbih, tahmid, dan takbir? Apakah ini benar menjadi obat penenang sakit jiwa dan juga jasmani bagi kita semua? Iya, itu pastinya karena takbir, tahmid, tahlil itu kan bagian dari tafsir Al-Quran yang disebut dengan Al-Baqiyatus Shalihat, yang pahalanya, yang manfaatnya itu akan kekal abadi. Jadi kalau kita bicara soal ibadah, itu ada ibadah yang diperintahkan oleh Allah itu untuk dilakukan tanpa Allah menurunkan teknis batasannya. Tapi perintahnya itu yang penting banyak. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha, ingatlah kamu kepada Allah dengan zikran katsira, yang banyak. Jadi memperbanyak zikir itu adalah perintah agama. Ketika bicaranya misalnya tasbih. Tasbih itu kan subhanallah. Itu kan bagian dari mengingat Allah. Ketika tahlil itu kan la ilaha illallah. Ketika tahmid itu kan alhamdulillah. Alhamdulillah itu kan pujian, mengingat Allah. Dan hebat loh. Pujian itu beda dengan syukur. Kalau syukur, saya memuji orang karena syukur saya, kan harus ada manfaat yang saya dapatkan. Tapi kalau pujian itu, kan karena kekaguman saya atas satu perilaku dan tindakan, sekalipun tindakan itu tidak memberikan dampak apapun kepada saya. Maka ketika kita bertahmid memuji Allah, alhamdulillah, itu menjadi sesuatu yang bermakna luar biasa. Itu di dalam hadis bahkan kata Rasulullah, itu yang namanya takbir, yang namanya tahmid, yang namanya tasbih, kayak subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu kata Nabi, kalau dibaca, itu memenuhi langit dan bumi. Artinya, seandainya pahala itu dikumpulkan, itu penuh loh. Dari tanah yang kita injak sampai langit yang kita tidak tahu batasannya di mana. Itu hanya karena orang melakukan tasbih dan tahmid, takbir kepada Allah. Masya Allah ya Kiai ya. Jadi ketika kita ingin mengucapkannya, bagaimana caranya supaya kita bisa lebih menghayati, lebih khusyuk nih Kiai? Iya, pemahaman akan maknanya. Dulu ada kisah ini, menarik sekali. Itu dalam kitab namanya Al-Isti'ab, dikarang oleh orang alim besar yang lahir di Cordova, Andalusia. Itu namanya Imam Ibnu Abdil Bar, Yusuf An-Namari, nama masyhurnya. Itu dulu saya ngaji sama guru saya itu terkait dengan ilmu hadis. Jadi Al-Isti'ab itu adalah satu kitab yang isinya itu nama-nama perawi hadis. Jadi saya harus tahu kan siapa sih Sayyidina Umar, apa sih sejarahnya, apa sih manakibnya gitu. Nah, ketika membaca tentang sahabat Nabi yang istimewa ini, Sayyidina Zaid bin Harithah, ini anak angkatnya Rasulullah ya. Ini ada satu cerita yang menarik di kitab Isti'ab itu. Zaid bin Harithah itu pernah melakukan perjalanan ke kota Taif. Dari Taif beliau ingin pulang ke Mekah, maka cari sewaan. Kalau sekarang tuh rentalan mobil lah, cari taksi. Maka dia dapat itu kuda, kuda yang disewakan. Begitu dia menyewakan kuda, yang punya kuda itu memberi syarat kan, saya harus ikut ke Mekah. Saya juga naik kuda. Loh kenapa? Ya karena kan kuda saya harus saya bawa lagi ke Taif gitu kan. Oke ya sudah, itu wajar. Maka mereka berdua berangkat dari Taif menuju ke kota Mekah. Di tengah perjalanan, orang yang punya kuda ini minta istirahat. Ada rest area lah. Ya, maka istirahatlah Sayyidina Zaid.
Orang tadi mengikat kudanya, Sayyidina Zaid juga mengikat kudanya. Kemudian Sayyidina Zaid tuh mengamati. Tempat ini nggak lazim dipakai untuk istirahat. Sunyi, sepi, dan ada perasaan tidak nyaman. Tapi orang yang punya kuda ini, itu sudah menghilang. Alasannya, saya duluan ya, saya mau ke toilet, saya mau istirahat. Maka Sayyidina Zaid itu mengitari daerah situ. Dia dapatkan ada rumah. Betapa kagetnya, isi rumah itu tengkorak dan tulang belulang manusia. Kata Sayyidina Zaid, ini ada yang salah ini. Kenapa harus memilih tempat istirahat di sini? Maka Sayyidina Zaid itu berbalik ke arah kudanya. Dan dia mendapati orang yang memiliki kuda, penyewanya ini sedang menghunus pedang. Dan akan merampok dan membunuh Sayyidina Zaid. Kata Sayyidina Zaid, kamu siapa? Saya ini perampok, begal yang biasa merampas harta dan menghilangkan nyawa di perjalanan antara Taif dan Mekah. Kata Sayyidina Zaid, mati saya ini. Karena beliau tidak membawa pedang, sementara ini ada pedangnya. Maka kata Sayyidina Zaid, ya sudahlah, saya pasrah aja lah. Kamu mau bunuh saya silahkan. Tapi ada syaratnya. Saya mau sholat dulu. 2 rakaat. Kata orang tadi, silahkan. Itu tengkorak di belakang tuh, mayat-mayat itu juga sebelum saya bunuh minta sholat semua. Sholatnya nggak bisa mencegah kamu dari kematian. Wah, ini kan luar biasa jahatnya orang ini. Ya, maka kemudian Sayyidina Zaid itu sholat. Setelah sholat dia berdoa itu, ya, berdoa kepada Allah dengan puji-pujian. Dia tidak berdoa panjang, ya Allah turunkan malaikat Jibril, ya Allah turunkan Kopassus, ya Allah bawa pasukan. Enggak. Dia cuma berteriak kepada Allah di ujung kondisi yang sangat genting setelah sholat, karena dia akan dibunuh kan. Maka dia berteriak, Ya Arhamar Rahimin. Itu pujian. Ya Arhamar Rahimin. Sekali beliau teriak. Lepas beliau teriak itu, dalam kitab Al-Istiab itu, tiba-tiba ada suara gaib. Berteriak, la taqtulhu, jangan bunuh itu orang. Maka begal itu panik karena mendengar suara orang. Iya kan? Dia tahu bahwa itu tempat yang sepi, sunyi. Dia bukan pengalat, dia sudah tahu tempat itu dan tidak pernah bertemu dengan orang. Maka dia penasaran, lari dia, manggil, siapa itu? Siapa itu? Berani lawan saya, katanya gitu. Maka dia cari, tidak ada orang. Maka dia balik lagi ke hadapan Sayyidina Zaid bin Harisah dan siap untuk membunuh. Teriak lagi Sayyidina Zaid, Ya Arhamar Rahimin. Suara lagi, besar lagi. Suara gaib, la taqtulhu, jangan bunuh. Panik lagi ini orang, ngejar, di mana kamu sembunyi? Tunjukkan gini-gini. Dia cari di tempat, nggak ada. Maka balik yang ketiga kan ini berarti dia siap untuk membunuh. Teriaklah Sayyidina Zaid, Ya Arhamar Rahimin. Tiba-tiba ada penunggang kuda membawa pedang dengan apinya dan kemudian membunuh orang yang berniat membunuh Sayyidina Zaid bin Harisah. Mati begalnya. Maka Sayyidina Zaid mendekat ke orang itu. Kamu siapa? Ya kak, saya datang atas perintah Allah. Karena kamu berteriak, Ya Arhamar Rahimin. Sayyidina Zaid bertanya lagi, kenapa baru datang pada panggilan ketiga? Gawat ini, kalau kena macet mati saya kan gitu kan. Orang tadi, ini malaikat sebetulnya yang menjelma menjadi manusia. Orang tadi berkata, saat kamu berteriak, Ya Arhamar Rahimin, saya ada di langit yang ketujuh. Saat engkau berteriak, Ya Arhamar Rahimin, saya pastikan kondisi kamu dan kamu sedang ada saya sedang ada baru sampai di langit dunia. Maka saya berteriak itu, la taqtulhu, la taqtulhu. Itu saya bermain dengan waktu. Begitu kamu teriak, Ya Arhamar Rahimin, saya sudah sampai di sini. Itu dahsyatnya zikir kepada Allah yang Allah berikan kepada Sayyidina Zaid bin Harisah. Baik. Yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana kemudian kita tadi membahas tasbih, tahmid, dan takbir ya, Kiai ya. Nah ini apa saja keutamaan, tapi kita break dulu, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi.
terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode dahsyatnya tasbih, tahmid, dan takbir. Ya Kiai, ini bicara soal tasbih, tahmid, dan takbir. Apa keutamaannya sebetulnya Kiai? Keutamaannya adalah kita akan selalu merasa bersama Allah. Oleh karena itu tadi ayat yang saya bacakan itu wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dia bagus dari aspek thawab pahalanya, wa amalan dan dalam pengharapannya. Bayangkan seandainya kita selalu bertakbir Allahu Akbar, maka kita akan mengetahui bahwa yang maha besar itu Allah. Saya kemudian bertemu dengan orang besar yang menakut-nakutkan saya. Maka saya katakan bahwa kebesaranmu tuh pasti kalah dengan kebesaran Allah. Makanya ketika kita berzikir ya kepada Allah, itu ketika kita ada pada kesadaran takbir, tahmid, itu akan selalu membuat kita itu bahagia. Misalnya kalau tadi takbir, kemudian pindah kepada tahmid. Tahmid itu kan memuji Allah dengan kata-kata alhamdulillah. Ketika kita melakukan aktivitas apapun di dunia ini, kemudian ada alhamdulillahnya, maka tertanam di dalam benak kita, itu karunia Allah kan. Iya. Saya tadi siang misalnya, atau kemarin siang, itu minum jus. Alhamdulillah minum jus. Padahal nggak pernah nanam alpukat, nggak pernah nanam jambu. Alhamdulillah saya masih mau minum. Ada orang loh yang nggak mau minum. Alhamdulillah iya ya. Saya pas mau minum ada yang diminum. Ada orang lain mau minum nggak ada yang diminum. Ada yang diminum ada orangnya nggak mau minum. Maka ketika kita mengatakan alhamdulillah itu akan selalu mengingatkan kita bahwa begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita kemudian mengatakan misalnya tahlil, itu kan sedang menafikan bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada di dunia ini yang paling saya harapkan kecuali adalah Allah. Jangan sampai harapan saya terhadap manusia itu mengalahkan harapan saya kepada Allah. Nah, ketiga ini dikerjakan semuanya. Kata Quran tadi, itu khairun inda rabbika thawaban. Pahalanya pasti. Yang kedua amalan, berharap. Begitu saya mengatakan alhamdulillah, Allah itu pada segala apa yang dikerjakan, dilakukan, diputuskan, itu selalu saya puji. Berarti kan selalu baik. Alhamdulillah dikasih sakit. Karena dikasih sakit, alhamdulillah jadi ngaji Quran. Itu kan kalau banyak bertahmid kan. Alhamdulillah, alhamdulillah masih seperti itu. Saya pernah dikasih ujian dulu, anak saya itu hidup antara hidup dan mati saat itu. Ketika saya merasa ya begitu dipanggil oleh rumah sakit itu bukan saja dapat berita yang menyedihkan, tapi juga ATM langsung terkuras gitu kan. Tiba-tiba Pak depositnya kurang, saya keluarkan tiba-tiba sekali. Dulu kan mungkin bisa dibayarkan hanya pada aspek 20 juta dibatasi. Kemudian semua ATM saya keluarkan, loh kok 5 masih juga ditagih sama rumah sakit hanya sebagai deposit. Saya membayangkan akan habis berapa ya biaya pengobatan anak saya. Tapi saat itu saya ke musala rumah sakit. Saya masih ingat di Kelapa Gading itu, saya jalan dengan anak saya, nggak tahu kenapa, tiba-tiba anak saya anfal. Dan rumah sakit yang terdekat ada di sana jauh dari tempat saya yang ada di Bilangan Kebayoran Baru. Saat itu saya mengatakan alhamdulillah ya. Ketika istri saya mungkin sudah nangis, sudah panik, saya katakan alhamdulillah kita masih diuji dengan anak yang sakit. Kan kita belum disuruh nyembelih dia. Nah, ketika kita ada tahmid seperti itu akan selalu mengingatkan bahwa banyak karunia Allah yang kita berikan. Ketika kemarin misalnya Mbak Eva ya di masa corona di masa corona, ketika kita rajin bertahmid, rajin bertakbir kepada Allah, itu begitu banyak pelajaran yang saya dapatkan. Pelajaran tentang tahmid misalnya. Saya begitu masuk ke rumah, saya dapati anak-anak saya, karena waktu itu yang di pesantren juga disuruh pulang semuanya jadi bisa kumpul. Saya sampai di rumah anak saya lagi makan es krim, tertawa. Sementara di luar sana saya melihat betul ada orang menggotong jualan ketupat sayur, sudah usia sepuh, tidak pakai masker. Saya waktu itu berpikir ya, alhamdulillah nasib saya masih jauh lebih baik dari dia. Saya berpikir bahwa kita ini ketika corona kan menghadapi badai yang sama, tapi kita tidak di kapal yang sama.
Ada orang yang di kapal pesiar, Iya. ada orang yang di kapal yang besar, Iya. tapi ada orang yang hanya hidup dengan papan. Iya. Dia harus melakukan begitu banyak hal. Saya katakan alhamdulillah. Saya dengan anak saya itu punya punya hobi yang sama. Itu terkait dengan kapal terbang dan pesawat. Anak saya dulu kepengen jadi pilot. Kemudian setiap malam itu sering sekali main simulator atau ngelihat radar di dunia. Iya. Kadang-kadang saya buka dengan komputer anak saya. Biasanya kita lihat tuh, anak saya suka Nibi lagi terbang tuh dari Moskow mau ke sini. Pesawatnya baru loh. Ini Airbus 350 seri 1000. Wah, ini Boeing 787 Dreamliner yang baru yang pakai baterai. Anak saya begitu fasih bercerita tentang itu. Tiba-tiba malam itu saya lihat radar itu sepi. Pesawat yang terbang hanya pesawat yang berbadan kecil kayak yang dimiliki rata-rata oleh penerbangan Indonesia, Boeing 737, Airbus 320. Saya berpikir kemana ya penerbangan yang panjang yang katanya sanggup terbang dari Singapura sampai ke Los Angeles tanpa transit, dari Australia ke Sydney ke London. Ternyata itu semua parkir. Saya searching, ternyata penerbangan maskapai besar kayak SQ memarkirkan pesawatnya di Australia. Semua hasil karya manusia yang menghantarkan kita kepada kehidupan modern itu runtuh tak berarti dengan COVID. Senjata yang canggih yang kita saksikan dimiliki oleh Amerika dan NATO itu tidak bisa mengalahkannya. Saat itu kita mengatakan Allahu Akbar. Allah ya yang maha besar. Dikirimin sama teman saya di Singapura misalnya gambar bandara Changi yang biasanya super sibuk, itu seperti kota mati di sana, sepi di sana. Takbir saya, Allahu Akbar. Itulah bedanya kemampuan manusia kalau berhadapan dengan kekuasaan dan kebesaran Allah. Itu hikmah yang selalu ada pada takbir, tahlil, dan tahmid. Baik, kalau kemudian kita mengucapkan zikir, tasbih, tahmid, dan takbir tadi, Kiai. Nah, apakah ada waktu-waktu yang lebih utama di saat kita berzikir ini? Iya, pasti waktunya ada. Waktu itu ada yang istimewa harian, ada yang istimewa mingguan, ada yang istimewa bulanan, ada yang istimewa tahunan. Yang istimewa tahunan, misalnya kalau Ramadan ya Lailatul Qadar, itu tahunan. Ada yang mingguan, hari Jumat, Jumat sore. Ada yang berdasarkan tempat di Multazam Ka'bah, di Masjidil Haram, di Masjid Madinah misalnya. Ada yang berdasarkan waktu harian, ya tidak ada zikir yang lebih afdol dari antara sholat dengan sholat, antara azan dengan iqomah. Ketika kita dalam posisi sholat, yang paling bagus dilakukan pada waktu kita sujud kepada Allah misalnya. Itu semua bisa para pemirsa dapatkan. Waktu yang afdol kapan, tempat yang baik. Tetapi guru saya dulu mengatakan, zikir itu apapun, yang penting itu adalah perasaan hati. Karena bicara soal hati, maka di sana ada suasana. Nah, kalau suasananya mendukung, maka hati kita bisa. Kita kan, apalagi saya ya, bukan orang soleh yang bisa kemudian konsentrasi. Kalau saya zikir di samping dapur istri saya, pas masak masakan yang baunya mengganggu, atau di samping area mall misalnya, kan menjadi tidak konsentrasi. Maka yang paling penting kita bangun suasana. Suasana itu adalah mencari tempat yang kita merasa nyaman. Bisa di rumah kita, bisa di masjid tertentu. Saya kadang-kadang ketika zikir itu pergi ke satu masjid tertentu. Kadang-kadang teman saya atau murid saya atau siapapun nanya, kenapa sih harus ke sana? Nggak tahu, saya bilang. Saya cuma di situ merasa adem, dingin, tentram. Maka itu membantu kehusuan saya. Saya bukan orang yang bisa husuk dimanapun dan kapanpun. Tapi harus ada kondisi yang mendukung untuk itu. Maka itu perlu dicari. Dan semua orang harus punya tempat yang nyaman. Kita kalau mau liburan pilih-pilih hotel kan? Kita kalau mau liburan pilih-pilih tempat wisata kan? Kenapa kita tidak memilihkan itu untuk zikir kita kepada Allah? Maka itu juga penting. Yang kedua adalah kebersamaan. Ada orang kalau zikir sendirian itu nggak bisa konsentrasi. Tapi kalau zikir berjamaah banyak orang, maka dia akan membantu kehusuan dia. Maka kalau seperti itu, dalam tradisi saya yang Islam Ahlus Sunnah, kalau orang Indonesia bilang ala NO, ya ikut tarekat.
ikut kelompok zikir. Iya. Begitu ada zikir dibimbing oleh guru tertentu, bacaannya sudah ditalkin, diajarkan, dalam kebersamaan itu saya kemudian menemukan kedamaian hati. Maka saya katakan penting buat saya untuk ikut kelompok itu. Kita sering kan kelompok Iya. bermobil, kelompok bersepeda, kelompok memancing, Iya. kelompok macam-macam. Kenapa Iya. nggak kita juga memilih kawan untuk menjadi kelompok berzikir Zikir. kepada Allah? Baiklah, menarik sekali Kiai. Kita akan break terlebih dahulu ya Baik. Kiai ya. Kita akan lanjutkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Iya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode dahsyatnya tasbih, tahmid, dan takbir. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Kiai, saya pernah baca sebuah hadis bahwa zikir itu adalah tanaman surga. Iya. Nah ini apa Ya, maksudnya? tanaman surga itu yang tadi kan kaitan dengan ayat itu khairun inda rabbika thawaban. Kan hidup itu siapa yang menanam dia yang akan memetik. Dunia itu adalah ladang untuk akhirat. Dunia itu kata Sayyidina Ali misalnya darumamarin, tempat kita melintas untuk sampai ke tujuan kita di akhirat. Maka kata Sayyidina Ali, khudhu mimma marrikum, bawa semua bekal yang ada di dunia ini lima korrikum untuk sampai ke dalam surga nanti. Surga itu kan bertingkat-tingkat. Tentu tingkatan itu ditentukan diantaranya dengan zikir kepada Allah. Maka kata Rasulullah, mulut orang itu senantiasa basah. Mulut itu kalau basah kan enak. Iya. Kalau kering itu kan nggak enak. Kata Rasulullah, la yazalu lisanuka ratban. Mulutmu itu akan tetap segar, hidupmu itu akan tetap baik. Selama apa? Selama kamu berzikir kepada Allah. Maka kalau kita lihat zikir ini kalau disebut tanaman tadi, di mana ada tanaman, di situ kan ada keindahan. Di mana ada tanaman, di situ ada kesuburan, ada kedamaian dan ada kesejahteraan. Oleh karena itu, zikir itu juga menjadi tanda loh kapan kiamat itu datang. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kiamat itu tidak akan datang kecuali pada kaum yang namanya luka. Luka itu entah bahasa apa tapi Iya. disebut oleh Rasulullah. Kenapa? Karena luka itu tidak bisa zikir kepada Allah. Jadi kiamat ini nanti itu akan terjadi ala syirarin nas. Hanya yang menyaksikan kiamat terjadi itu hanya orang-orang yang tidak baik. Karena orang-orang yang baik itu dapat rahmat loh dari Allah. Iya. Karena lisan mereka senantiasa yadhkurunallah, ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, kaitan dengan hadis yang Mbak Eva sampaikan tadi dengan Iya. tanaman. Nanti di akhir zaman itu ada angin yang sejuk. Dia tidak akan berhembus kecuali bersamaan dengan tarikan nafas yang terakhir dari orang yang beriman. Iya. Jadi angin itu sejuk banget. Setiap orang yang beriman menghirup angin kesegaran itu, dia wafat. Kenapa dia wafat? Bagian dari rahmat Allah untuk tidak menyaksikan betapa dahsyatnya hari kiamat. Hari kiamat Allah jadikan orang-orang yang menyaksikan itu adalah orang-orang yang la yadhkurunallah. Tidak zikir kepada Allah. Makanya kalau kita ingin sejahtera, pupuk hidup kita, tanam hidup kita dengan zikir. Dan itu adalah bagian dari kebersihan iman yang bisa kita rasakan. Beban apapun dalam hidup ketika kita nyebut Allah, itu ada kok rasa pengharapan. Allah, iya ya, berat sekali masalah yang saya hadapi, tapi ada Allah. Ada Allah. Nah, itu juga bagian dari tanaman kan. Sebagaimana kalau saya nggak punya beras, lihat padi, itu kan menjadi harapan. Oh ini sebentar lagi saya panen nih. Nah, itu kaitannya Mbak Eva bahwa ketika itu menjadi zikir, itu menjadi tanaman. Ayolah tanam yang baik-baik. Ayolah tanam yang banyak-banyak. Untuk nanti ketika kebutuhan kita banyak, saldonya cukup untuk memenuhi itu.
Baiklah. Nah, zikir itu adalah tanaman, tapi apakah ada tanaman yang paling utama sebetulnya? Zikir mana sebetulnya Kiai Zikir yang itu tidak ada yang utama dan yang istimewa dari aspek hmm, redaksinya. ya. Tetapi yang menjadi utama, yang pertama adalah siapa yang membaca. Ini penting loh. Jangan sampai Oh. nanti pemirsa ketika menghadapi permasalahan sama dengan Sayyidina Zaid bin Harisah, teriak ya arhamar rahimin, nggak ada yang bantu. Iya, iya, Loh iya. iya kan bisa Betul. jadi ada yang pemirsa menginspirasi. Kemarin ceritanya di Gapai Kemuliaan, Mm-mm. Sayyidina Zaid bin Harisah dihadapi dengan kematian, itu ya arhamar rahimin selamat. Terus kartu tolnya habis. Ya, begitu ada di gerbang tol, waduh di belakang banyak orang, rasanya malu, nggak enak. Dia Ya, baca ya arhamar arhamar rahimin, kok rahimin. nggak ada isinya tetap gitu. Nah itu masalahnya bukan zikirnya, Mm-mm. siapa yang membacanya. Rasulullah itu dalam banyak riwayat zikirnya pendek-pendek kan. Kadang-kadang dengan bismillah semuanya selesai. Mm-mm. Dulu dalam perjuangan melawan Belanda, itu saya diceritakan banyak kiai itu perang itu bawa kacang hijau. Dilempar dengan bismillah, dilempar dengan sholawat. Itu mampu menjadi senjata yang luar biasa. Iya. Kacang hijaunya ada loh hari ini. Zikirnya juga saya Apa bisa bisa minta. ya? Apa bisa. Jadi zikir yang paling utama itu manusianya. Hmm. Manusianya itu lurus antara mulut yang bersih, hati yang tulus, dan keyakinan. Kalau dia mengatakan Allahu Akbar, memang yang maha besar di dalam hatinya cuma Allah. Kalau dia mengatakan Alhamdulillah, memang dia menjadi orang yang pandai bersyukur, tidak serakah. Kalau dia mengatakan La ilaha illallah, tidak ada yang ingin saya gapai ridhonya kecuali Allah. Itulah zikir yang terbaik. Baiklah, semoga kita bisa melakukan zikir yang terbaik kalau Amin, begitu ya amin, Kiai ya. amin, amin. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Semoga apa yang kita bahas hari ini tentunya dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Sampai jumpa di Gapai Kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.